What I was saying could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ita Fajriyah. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana materi ini saya review dari dua buku, yaitu The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di bab kali ini saya akan menerangkan tentang penyusunan Al-Quran sampai kompilasi ayat Al-Quran. Diterangkan dalam buku The History of Quranic Text bahwa meskipun Al-Quran diturunkan secara lisan, Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa sebagai kitab yang tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu ini tercatat dalam tulisannya. Maksudnya adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak perkembangan Islam. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Dalam penulisan ayat Al-Quran ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Nah, periode Mekah ini menjadi awal mula diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang mana saat diturunkannya ayat Al-Quran masih berbentuk bacaan. Lalu dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, ayat tersebut menjadi tulisan. Yang kedua yaitu periode Madinah. Yang mana periode ini lebih spesifik lagi. Di periode Madinah ini Rasulullah menugaskan kepada para sahabatnya sebagai penulis atau sekretarisnya Nabi. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Abu Umamah, Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Ja'far bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Sekitar ada 65 sahabat lebih yang menjadi sekretaris Nabi untuk menulis wahyu pada saat itu. Tapi ada beberapa yang dikhususkan untuk menulis dan menghafal, yang mana pada waktu itu model penulisan saat itu belum sistematis. Jadi banyak sekretaris Nabi yang menulisnya di mana-mana. Ada yang di pelepah kurma, kulit unta, di batu, atau tulang unta. Di waktu itu memang Rasulullah melarang para sahabatnya untuk tidak menulis kecuali menulis wahyu tersebut, karena dikhawatirkan ayat Al-Quran akan tercampur dengan yang lainnya. Masuk ke penyusunan ayat ke dalam surat Al-Quran yang mencakup surat-surat panjang dan surat pendek. Dalam riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para sahabat tentang tata letak ayat pada setiap surat. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Allah yang berkuasa atas penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah terjamin keasliannya, artinya tidak bisa dirubah lagi. Maksudnya nggak bisa dirubah gitu sama para sahabat waktu itu. Kita lanjut ke kompilasi tulisan Al-Quran. Kompilasi tulisan Al-Quran sebelum ke pembahasan ini, maksud dari kompilasi adalah sebelum ke pembahasan, maksud dari kompilasi di sini adalah sebuah pengumpulan atau penyatuan terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran menjadi satu mushaf Al-Quran. Dalam pengumpulan pertama, Al-Quran itu dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam laporan pengumpulan pertama ini terdapat dua mukti yang selalu dikemukakan dalam latar belakang diambilnya langkah tersebut. Yang pertama adalah bahwa Nabi belum mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tunggal hingga wafatnya. Yang kedua yaitu berhubungan erat dengan yang pertama. Yaitu wafatnya sejumlah besar penghafal Al-Quran atau para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran ketika pertempuran Yamamah, yang menimbulkan
kecemasan Umar bin Khattab bahwa sebagian ayat Al-Quran yang nanti akan hilang. Nah, berhubungan dengan yang kedua ini, bukan alasan utama sebenarnya sih untuk mencemaskan hilangnya bagian Al-Quran. Tapi memang ada upaya yang serius dari kalangan Nabi untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf yang tertulis. Pada masa Khalifah Abu Bakar, waktu itu mushaf masih dalam bentuk yang kurang sesuai, yang mana waktu itu penanggung jawab dalam pengumpulan mushaf itu adalah sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah salah satu bagian dari sekretaris Nabi yang mencatat wahyu yang turun. Beliau juga sangat kuat hafalannya, maka dari itu beliau itu ditunjuk sebagai penanggung jawab ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could be us. So back to what I was saying. Could be us.